naik pesawat sudah bukan lagi jadi hal yang mewah ya, tapi sudah jadi kebutuhan kita yang mau bepergian antar kota, provinsi, atau antar negara. Naik pesawat emang nggak kayak naik transportasi publik darat atau laut ya, karena ada beberapa prosedur dan aturan yang harus ditaati demi kenyamanan dan keselamatan semua penumpang di dalam pesawat. Apalagi kalau mau keluar negeri ya, harus lolos sesi tanya jawab dulu dengan pihak imigrasi sebelum akhirnya kita bisa antri di security check dan nunggu waktu pesawat kita boarding. Saat di dalam pesawat, kita disambut hangat oleh para pramugara dan pramugari yang bertugas untuk memastikan semua penumpang nyaman selama penerbangan. Tapi jangan lakukan beberapa hal ini, karena para kabin kru nggak suka kalau sampai kalian melakukan hal ini. Pertama, menyuruh kabin kru untuk menaruh koper yang beratnya 7 kg ke overhead bin. Walaupun mereka akan tetap membantu mengangkat dan menaruhkan koper itu ke atas overhead bin. Tapi itu bukan tugas mereka ya. Kita harus taruh sendiri koper kita ke dalam overhead bin. Jadi, kalau mungkin kalian yang memang tingginya nggak nyampe untuk masukin koper ke atas overhead bin atau memang nggak kuat, kalian bisa minta tolong ke penumpang sebelah kalian. Saya selalu dengan senang hati tiap kali ada yang minta tolong untuk menaikkan koper mereka ke overhead bin. Dan rata-rata penumpang lain juga dengan senang hati untuk bantuin ya, biar orang-orang nggak pada numpuk di aisle atau koridor pesawat. Berikutnya, kalau kalian bawa koper plus bawa backpack, sebaiknya taruh backpack kalian itu di bawah kursi depan kalian. Memang sih, kalau kita datang dulu, itu kompartemen overhead bin kelihatan kosong ya. Jadi dengan enaknya kita masukin semua bawaan kita ke situ. Tapi kan masih banyak orang di belakang kita. Soalnya pernah kejadian waktu pulang dari Bangkok ke Jakarta naik AirAsia, itu overhead binnya penuh karena banyak penumpang yang bawa barang lebih dari 2. Dan semuanya dimasukkan ke overhead bin. Dan yang baru masuk akhirnya nggak kebagian tempat. Jadi para cabin crew ini kerepotan pindah-pindahin koper dan beberapa backpack dan tas jinjing diminta untuk ditaruh di bawah kursi. Itu sempat menyita waktu dan merepotkan para cabin crew. Ketiga, pindah kursi. Ketika kita sudah di dalam pesawat, pramugara dan pramugari memastikan semua yang ada di daftar tempat duduk yang sudah di-booking itu terisi. Ketika masih ada kursi yang kosong, sedangkan kursi itu seharusnya terisi, mereka akan menunggu penumpang yang akan duduk di kursi kosong itu. Apa mungkin penumpangnya masih antri masuk di belakang, atau mungkin masih di dalam bandara karena terlambat. Kalau kalian pindah seenaknya, itu para kabin kru bakal kebingungan ya, karena mereka harus mendata dan memastikan penumpang sudah on board sebelum akhirnya pesawat diizinkan untuk take off. Kalau mungkin ada beberapa kursi yang kosong saat kita masuk ke dalam pesawat, belum tentu kursi itu kosong. Karena sebelum pintu pesawat itu tertutup, masih ada kemungkinan penumpang lain tetap berdatangan. Nah, kalau pintu pesawat sudah tertutup dan ada beberapa kursi yang masih kosong dan kalian mau pindah ke kursi tersebut, kalian beritahu cabin crew apa diizinkan untuk pindah atau tidak. Biasanya sih dibolehkan ya. Kadang kita dibolehkan pindah setelah take off dulu dan sabuk pengaman sudah bisa dilepas. Tapi kadang juga bisa langsung pindah, tergantung situasi dan kondisi. Keempat, menjentikkan tangan, memegang atau menarik baju atau tangan cabin crew ketika kalian mau bicara dengan salah satu di antara mereka. Itu tidak sopan ya. Tentu aja mereka akan tetap melayani kita dengan baik, tapi bukan berarti kita bisa seenaknya bersikap tidak sopan ke mereka. Mungkin ada beberapa orang yang tanpa disadari kalau bicara dengan orang lain harus menyentuh pundak atau memegang tangan. Karena saya punya teman yang seperti itu juga. Tiap kali dia mau bicara, baik itu ke teman atau ke orang yang baru dia temui, pasti pegang pundak atau tangan. Pas saya tanya, kenapa harus memegang atau menyentuh lawan bicara? Itu bikin gak nyaman loh. Saya sendiri risih. Dan dia bilang itu tanpa sadar, karena sudah jadi kebiasaan. Mungkin di Indonesia itu nggak masalah ya. Tapi kalau kita berinteraksi sama orang barat atau western, dan tanpa sadar kita menyentuh atau memegang, kita bisa dilaporkan ke polisi atas tuduhan tindakan harassment atau assault. Lalu gimana cara memanggil cabin crew kalau kita butuh bantuan mereka? Nah, di atas kursi kita itu ada tombol call bell yang bisa kita tekan. Mereka pasti datang ke kita. Jadi kita nggak perlu teriak-teriak ya. Kecuali kalau mereka ada di dekat kita. Kita bisa bilang, "Permisi Kak," lalu sampaikan apa yang mau kita sampaikan. Berikutnya, malah asik ngobrol sendiri saat cabin crew menyampaikan dan memperagakan protokol keselamatan atau
safety briefing. Saya masih sering melihat kalau banyak orang yang menyepelekan safety briefing ini. Ada yang langsung tidur, ada yang langsung menyumbat kuping mereka dengan headphone, dan bahkan ada yang malah asyik ngobrol ketawa saat para cabin crew melakukan safety briefing. Dicuekin kayak gitu nggak enak loh rasanya, dan itu sama aja kita nggak menghargai mereka. Mungkin kita sudah sering banget naik pesawat dan udah hafal semua aturan safety briefing, tapi setidaknya kita pay attention. Kan cuma beberapa menit, lalu kita bisa lanjutin lagi ngobrolnya kalau sudah selesai. Tunjukkan kalau kita itu penumpang yang berkelas, yang punya etika, dan yang menghargai kerja dari para cabin crew. Terlebih lagi, tiap kali kita naik pesawat, wajib banget kita tahu di mana letak beberapa emergency exit di pesawat yang kita naiki, dan emergency exit mana yang paling dekat dengan kursi kita. Jadi, kalau terjadi apa-apa, dan kita harus segera keluar melalui exit darurat, kita langsung tahu kemana harus bergerak dan segera menyelamatkan diri. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana semua penumpang Japan Airlines lolos dari maut dalam hitungan detik saat pesawat tersebut terbakar. Itu semua karena para penumpang yang mayoritasnya orang Jepang disiplin, taat aturan, dan mengikuti arahan yang diberikan oleh para cabin crew. Belajar dari pengalaman mereka, itulah pentingnya menyimak safety briefing. Dan penting juga untuk kalian untuk subscribe channel ini dan smash the like button. Thank you. Berikutnya, ini untuk maskapai yang dapat jatah makan ya. Bagi kalian yang picky eater, baiknya pesan dan pilih makanan di website atau aplikasi maskapainya. Saya pribadi picky eater juga, karena saya nggak makan daging kecuali ikan. Jadi kalau naik pesawat kayak Singapore Air, itu saya pilih makanan yang ada menu ikannya atau menu vegetarian. Daripada saat cabin crew nawarin makanan dan ternyata nggak ada menu makanan yang diinginkan, terus kalian kebingungan mau pilih mana, sedangkan para cabin crew ini harus membagi-bagikan makanan dan minuman ke penumpang lainnya yang sudah pada lapar. Yang ada, kita bukan cuma bikin cabin crew jengkel ya, tapi juga para penumpang lain yang udah menunggu makanan mereka. Enaknya booking makanan sebelumnya, itu kita bakal dikasih makanan duluan daripada mereka yang nggak booking makanan sebelumnya. Dan yang terakhir, keranjang atau seat back pocket itu bukan tempat sampah ya. Jadi jangan taruh sampah kita di sana. Para cabin crew ini biasanya bolak-balik menanyakan apakah ada sampah yang mau dibuang atau tidak. Biasanya setelah makan atau sebelum waktunya landing. Kalau kalian lagi makan snack dan waktu cabin crew ngambilin sampah, snack kita masih ada makanannya, dan pas snacknya habis, nggak ada cabin crew yang lewat, kalian bisa simpen dulu di kantong atau di tas kalian. Dan kalian buang sampahnya nanti saat pesawat sudah landing. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.